Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Hasya Salsabila Munir dari kelas 10H akan menjelaskan materi bab 2 dari mata pelajaran biologi, yaitu materi tentang virus. Namun, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan 3 submateri saja, yaitu yang pertama, submateri tentang penyebaran virus, yang kedua, dampak penyebaran virus, dan yang ketiga, upaya penyebaran virus. Namun, sebelum ke materinya, aku akan terlebih dahulu menunjukkan tugas membuat miniatur virus bakteriofage yang aku bikin. Ini dia virus bakteriofage yang aku bikin. Nah, aku akan sedikit menjelaskan tentang bakteriofage ini, tentang miniatur bakteriofage ini. Nah, yang pertama, ini ada struktur bakteriofage-nya. Yang pertama ini ada kepala virusnya, yang kedua ada leher virusnya, dan yang ketiga ada ekor virusnya. Bawah. Nah, di kepala virus ini terdapat asam nukleat. Nah, virus itu hanya memiliki asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Nah, ini bakteriofage ini memiliki asam nukleat DNA. Nah, asam nukleat yang diselubungi protein itu namanya kapsid. Nah, yang kedua, ini adalah leher virus. Leher virus ini berfungsi untuk menyambungkan antara kepala virus dan ekor virus. Ketiga, ada ekor virus yang ini dari sini sampai bawah. Ini namanya serabut ekor. Nah, ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri atau menekatkan dan menginfeksi sel. Karena ini bakteriofage, virus bakteriofage yaitu virus yang menyerang bakteri. Jadi ini virus ini akan menginfeksi bakteri gitu. Jadi menyerang bakteri kayak gitu. Nah, di sini di bagian virus ini terdapat selubung ekor, ada jarum penusuk dan papan dasar. Oke, kita lanjut aja ke materi penyebaran virus. Submateri pertama yaitu penyebaran virus. 1. Penyebaran virus. Virus dapat menyebar dari satu inang ke inang lainnya dengan sangat cepat. Penyebaran virus didukung oleh kemampuan berikut. Poin A. Penyebaran virus-virus yang sudah ada dari inang satu ke inang lainnya. Contohnya pada kasus hantavirus. Jadi, manusia sebagai inang terkena hantavirus ketika menghirup udara yang sudah tercemar atau terkontaminasi dengan feses dan urin hewan pengerat atau dirmais, atau terutama dirmais, yaitu tikus rusa yang terinfeksi virus. Jadi kayak di rumah ini tuh terkena virus. Nah, terus dia buang feses sama urinnya itu di mana aja yang membuat ya pasti hewan pasti di mana aja gitu. Membuang urin dan fesesnya. Membuat kayak kita itu sebagai sel inang juga menghirup debu yang terkena atau yang tercemar urin dan feses dari dermais yang sudah terkena virus tersebut. Jadi kayak sel inang, kayak dermais itu sel inang. Terus manusia juga sel inang. Jadi kayak dari sel inang satu ke inang lainnya. Jadi kayak menyebarnya itu dari kotoran si dermais ini ke manusia kayak gitu. Nah, gejalanya itu gejala yang ada pada hantavirus ini membuat manusia mengalami gejala flu ketika 1 minggu setelah virus itu masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu selanjutnya diikuti oleh adanya akumulasi cairan dan sel darah putih pada paru-paru sehingga menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan lebih parahnya lagi sampai menyebabkan kematian. Nah, lalu poin B yaitu mutasi dari virus-virus yang telah ada. Nah, sebelum lebih lanjut, apa sih itu mutasi? Nah, mutasi adalah perubahan bahan genetik yang menyebabkan terjadinya variasi-variasi gen dari makhluk hidup. Jadi, kita ambil contoh dari virus yang masih hangat-hangatnya ini, yaitu virus COVID-19. Virus COVID-19 ini kan memiliki asam nukleat RNA. Virus kan memiliki satu asam nukleat RNA atau DNA. Nah, COVID-19 ini memiliki asam nukleat RNA. Virus yang memiliki asam nukleat RNA memiliki kecepatan mutasi yang lebih tinggi karena replikasi dari asam nukleat tidak melibatkan tahapan perbaikan kesalahan replikasi yang menyebabkan virus yang sudah ada berkembang secara perlahan menjadi varietas-varietas atau varietas genetik baru yang mengakibatkan penyakit baru pada organisme yang telah memiliki imunitas. Jadi kayak COVID-19 ini kan asalnya itu asam nukleat, jadi tidak melibatkan tahapan perbaikan kesalahan replikasi. Jadi menyebabkan si COVID-19 ini tuh berkembang terus itu, yang sudah ada, COVID-19 sudah ada. Nah, terus dia tuh berkembang secara perlahan,
memunculkan varietas-varietas atau variasi-variasi baru, jenis-jenis baru dari COVID-19 ini. Kayak contohnya tuh ada kayak variasi alpha, variasi beta, variasi delta, gamma, dan lain-lain. Jadi penyebarannya itu dari satu virus, jadi satu virus yang sudah ada, jadi kayak berkembang biak, bukan berkembang biak sih, lebih ke kayak bermutasi, membuat varietas baru, membuat jenis baru gitu. Sehingga memunculkan virus-virus yang mengakibatkan gejala-gejala baru yang berbeda dengan gejala yang muncul pertama kali. Oke, kita ke poin yang C, yaitu penyebaran atau diseminasi penyakit virus dari satu populasi terisolasi yang berukuran kecil dapat menyebabkan epidemi yang luas. Jadi ini contohnya termasuk contoh juga kayak virus COVID-19 juga. Yang pertamanya itu diidentifikasikan itu virus COVID-19 ini kan dari Cina, dari Wuhan. Nah, terus kayak tiba-tiba menyebar di seluruh dunia gitu. Nah, gimana sih penyebaran virus COVID-19 ini? Gimana sih caranya gitu? Nah, caranya itu virus COVID-19 ini penyebarannya itu melalui permukaan yang terkontaminasi. Jadi, ketika seseorang yang terinfeksi virus COVID-19, dia bersin atau batuk, dia menutupnya dengan telapak tangan, lalu dia langsung memegang benda ketika sudah bersin atau batuk, dia tidak mencuci tangan dahulu, langsung memegang benda, dan bendanya itu terinfeksi virus juga gitu, terkontaminasi virus. Dan tiba-tiba ada yang minjem juga nih temannya gitu, misalkan minjem HP-nya si yang terkena virus ini, seseorang yang terkena virus ini, itu dia minjem HP-nya, otomatis kan pasti memegang HP dong. Nah, HP itu kan udah terkontaminasi virus, dan ketika dia udah meminjam HP-nya itu, dia langsung makan, dia langsung memegang makanan, dia tanpa cuci tangan dulu. Nah, itu bisa jadi terkontaminasi, itu jadi penyebaran virus COVID-19 melalui permukaan yang terkontaminasi gitu. Mungkin juga kayak seseorang yang meminjam HP tersebut bisa aja terkena virus COVID-19. Nah, terus yang kedua, penyebaran COVID-19 melalui droplet atau percikan atau semburan. Semburan ini maksudnya kayak semburan ketika seseorang batuk atau bersin atau berbicara. Terus udara yang keluar dari hidung atau dari mulutnya itu mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Partikel menyebar di udara dalam waktu lebih lama, bisa bergerak lebih jauh dan dapat terhirup oleh orang lain. Jadi kayak menyebarnya itu lewat udara kayak gitu. Padahal dari bersin, dari kayak aerosol, dari percikan-percikan dari partikel kecil dari mulut kita yang kita tuh contohnya tuh lagi terinfeksi virus COVID-19. Itu bisa jadi orang lain juga terkena virus tersebut. Nah, yang ketiga yaitu penyebaran virus COVID-19 melalui udara. Virus COVID dapat menyebabkan penyebaran virus corona melalui udara. Virus corona dapat menyebar melalui partikel kecil yang melayang di udara. Hal ini karena virus corona dapat bertahan di udara, terutama pada ruangan tertutup. Jadi kayak kesimpulannya pokoknya COVID-19 ini kayak dapatlah bertahan di udara gitu loh. Jadi usahakan gitu kalau misalkan lagi bersin, lagi batuk gitu, atau lagi ngomong itu kalau misalkan mungkin lagi ngobrol sama seseorang ketika kita lagi sakit, itu usahakan pakai masker biar gak ada percikan gitu, ada muncrat gitu pas kita ngomong itu kepada orang lain. Itu juga kayak ketika kita bersin atau ketika kita batuk, usahakan ditutup gitu. Oke, kita lanjut ke sebab yang kedua, yaitu dampak penyebaran virus. Oke, ini beberapa dampak jika kita terkena virus itu. Yang pertama ini ada jika kita terkena virus COVID-19 itu kita akan terkena penyakit infeksi saluran pernafasan. Yang kedua ada pneumonia. Yang ketiga ada kita akan terkena bronkitis. Yang keempat kita akan terkena Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang disebut juga sindrom gangguan pernafasan akut. Ya, jadi keempat penyakit ini tuh dampaknya itu terkena Jadi keempat penyakit ini tuh empat penyakit ini tuh disebabkan oleh virus COVID-19. Jadi dampak ketika kita terkena virus COVID-19 ini, kita akan mengalami empat penyakit ini gitu. Lalu ada dampak jika kita terkena virus herpes simplex akan terkena penyakit herpes. Terus dampak jika kita terkena virus HIV atau human immunodeficiency virus, kita akan terkena penyakit AIDS. Terus dampak jika kita terkena virus poliomyelitis akan terkena penyakit polio. Nah, keempat ini itu dampak virus yang menyerang manusia. Jadi manusia itu terkena virus ini dari contoh 4 virus ini, dampaknya itu ya ini gitu. Manusia akan terkena penyakit ini. Nah, ada juga dampak virus yang dialami oleh tumbuhan. Jadi virus ini tuh menyerang tumbuhan. Jadi tumbuhan itu tuh akan mengalami penyakit gitu.
Jadi ini tuh penyakit ini tuh disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Itu tuh menyerang tumbuhan. Jadi tumbuhan itu akan terkena penyakit mosaik, yaitu adanya bercak kuning pada daun. Penularan virus ini umumnya dilakukan oleh serangga gitu. Nah, lanjut ini juga ada dampak virus yang dialami oleh hewan. Virus neurotrop, virus ini membuat penyakit rabies. Jadi menyerang susunan saraf pusat. Virus ini dapat menyerang anjing, kera, kucing, dan manusia. Oke, kan ini udah ada ya dampak penyebar virusnya. Gitu. Terus gimana sih gitu cara kita mencegah, cara biar kita tuh nggak kena dampak virus ini yang menyebabkan kayak banyak banget penyakit-penyakit gitu yang berbahaya banget gitu. Nah, ada nih cara-cara atau upaya-upaya yang dapat mencegah penyebaran virus tersebut. Nah, yang pertama yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Mungkin kita bisa menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit, gitu. Terus memakai masker, orang yang sedang sakit dan juga jangan lupa memakai masker ketika kayak flu, batuk, gitu. Gunakan masker gitu, kayak mungkin kayak kita nggak tahu gitu, ketika kita ngobrol sama orang lain tuh kayak penyakit yang kita alami gitu, yang ada penyakit yang sedang kita alami itu akan menularnya kepada orang lain ketika kita batuk atau bersin gitu, atau kita lagi ngobrol sama orang lain gitu. Terus kita jangan lupa mencuci tangan ketika sudah bergandengan tangan dengan orang lain. Cara mencegahnya itu kayak gitu dengan cara 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, upaya pencegahan yang kedua yaitu menghindari barang-barang pribadi orang lain. Maksudnya itu kayak kita itu enggak, contohnya mungkin ini sering banget terjadi gitu, yaitu kita pengen minum nih di sekolah. Nah, minumnya itu kita minta sama teman. Nah, teman itu kan minumnya itu dari botol. Nah, minum nih dari botol kayak terus kita minta nih kepada teman tersebut, kita minum dan ya udah bibir kita itu, mulut kita itu kena gitu ke botolnya itu. Jadi kan otomatis kayak mungkin kita nggak tahu gitu loh, air liur teman kita itu pasti ada gitu loh di botol itu gitu, mungkin ada lah gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi apa ya, jadi virus itu penyebaran virus gitu. Jadi penyebaran virusnya itu lewat air liur. Itu masih sering banget terjadi gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kita itu memakai barang-barang sendiri gitu. Apalagi ketika kita sakit atau ya apalagi ketika kita sakit. Uh, biasakan biasakan menggunakan barang-barang atau alat-alat makan sendiri. Nah, upaya yang ketiga yaitu meningkatkan imun tubuh. Gimana sih cara meningkatkan imun tubuh itu? Cara meningkatkan imun tubuh itu bisa bisa dengan cara aktivitas fisik secara rutin, kayak misalkan kayak olahraga ringan di rumah, kayak yoga, workout, atau senam, yoga, kayak gitu-gitu itu mungkin bisa aja meningkatkan imun tubuh. Dan juga jangan lupa disertai dengan makan makanan bergizi, berprotein, bervitamin A, vitamin B, vitamin C, kayak gitu, vitamin E, kayak gitu. Terus makan makanan buah dan sayur gitu, makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang sebisa mungkin makanan itu matang, benar-benar matangnya tuh sempurna, jangan yang setengah matang atau mungkin makanan mentah gitu, mungkin itu bisa dihindari itu agar kayak agar tidak apa ya, agar kayak bisa kita tuh mencegah gitu tubuh kita itu terkena virus. Kayak mungkin emang emang kelihatannya kayak makan itu tuh mentah, cuman kayak kelihatannya emang gak ada virus gitu ya, kayak siapa tahu kan gitu. Jadi kita mungkin sebisa mungkin hindari lah gitu lah, kayak carilah makanan-makanan yang matang gitu, yang sempurna matangnya itu. Nah, terus yang keempat yaitu menerapkan etika bersin dan batuk. Gimana sih gitu etika bersin dan batuk itu? Nah, yang pertama etika bersin dan batuk itu kayak ketika kita mau bersin atau batuk, segera ambil tisu atau kain atau kayak kayak sabut tangan gitu buat kayak menutupi mulut dan hidung kita. Jadi kayak pas bersin atau gitu. Kita tuh kayak hidung sama mulut kita tertutup. Jadi kayak partikelnya itu gak muncrat kemana-mana. Jadi kayak muncratnya itu ke sapu tangan atau ke tisu gitu. Gitu. Nah, abis itu tisunya itu dibuang ke tong sampah, jangan dibuang sembarangan. Terus kalau misalkan pakai sapu tangannya itu dipisahin. Jangan kayak mungkin kalau lagi sakit sapu tangannya itu kayak dimasukin kresek, ditaliin dulu, nanti di rumah misalkan dicuci lagi, itu dicuci sampai bersih, mungkin pakai disinfektan kayak gitu, mungkin bisa aja. Jika nggak ada sapu tangan atau tidak ada tisu, itu bisa menggunakan baju, bukan baju sih, menggunakan lengan kita. Jadi kita itu bersihin itu jangan kayak menutupinya itu melalui pakai telapak tangan gitu. Jangan menutup hidung dan mulut kita ketika bersin itu memakai telapak tangan. Usahakan nutupnya itu pakai ini pada tangan gitu, pada apa sih? Pakai ini
bagian siku, jadi ngede begitu kayak acuh gitu. Jadi kayak tangan kita itu nekuk, nekuk, nekuk sikunya itu ke depan gitu. Jadi nekuk, terus sikunya ke depan, terus kita bersihin acuh gitu, kayak gitu. Jadi kayak mungkin kita kan nggak mungkin dong kayak salaman juga apa ya oke oke aja gitu, karena kita kan nggak tadi bersihin gitu nggak pakai telapak tangan gitu. Mungkin nggak ditutupnya pakai telapak tangan gitu, jadi penyebarannya mungkin kecil. Nah abis itu pas abis kita bersihin atau kalau kita nggak sengaja bersihin atau batuk gitu, ditutupnya itu pakai telapak tangan, segala cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer gitu, jangan lupa cuci tangan gitu ya. Gunain kayak air yang bersih dan sabun juga ketika kita mencuci tangan, minimal durasi cuci tangan kita tuh 20 detik. Jangan lupa airnya juga bersih dan mengalir ya, jangan air yang kayak air dari ember gitu, kita kayak apa memasukkan tangan kita ke ember gitu sedikit gitu, kayak ya nggak bersih dong airnya tuh, kayak langsung gitu semuanya itu terkontaminasi gitu. Nah ini juga ada yang lebih banyak juga pencegahan virusnya. Ini nih kayak kalau hewan itu jagalah kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan Anda. Jadi kayak kalau misalkan kalian punya hewan peliharaan, hewan tersebut tuh kayak dikasih makanannya tuh yang sehat, terus makanannya tuh mungkin bukan yang sehat, lebih kayak makanan yang aman buat hewan peliharaannya. Terus jangan lupa kayak mungkin setiap bulan selalu kayak di ke pet shopin, diimunisasi gitu, dikasih vaksin gitu. Jadi kayak mungkin biar nggak terkena virus yang menyebabkan penyakit rabies gitu. Terus hindari kontak dengan binatang yang mungkin membawa penyakit berbahaya kayak tikus gitu, kayak tikus tadi itu mungkin tikus itu kan nggak tahu dari mana gitu ya, kayak mungkin ya nggak tahu gitu tikusnya dari mana kita megang, atau mungkin kita makan tikus tersebut kayak kita nggak tahu apa gitu lah virus yang akan apa penyakit yang akan masuk ke tubuh kita gitu ketika kita itu kayak memakan binatang gitu, kayak gitu. Terus juga ada jika Anda berobat ke dokter bahkan harus dirawat, pastikan jarum suntik, alat infus, atau alat kedokteran lainnya dalam keadaan baru dan steril. Jadi kayak misalkan kita memakai suntikan, jadi kita disuntik gitu. Nah, bukan usahakan, ini mah harus banget suntikannya itu, jarumnya itu harus yang baru, jangan bekas orang lain gitu. Jadi kayak emang jarum suntik itu dipakai sekali gitu. Kayak kalau kita cek darah, kita cek golongan darah, kita kan kayak disuntik gitu kan, kayak disuntik itu dari kita nanti mengeluarkan darah. Nah itu jarum yang tadi menyentuh kita itu jangan dipakai buat ke teman kita kayak gitu. Nah terus ini yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan lingkungan kita kotor juga ya mungkin itu bisa jadi dampak banget gitu loh, dampak penyebaran virus gitu loh. Jadi cara mencegahnya itu dengan cara yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar gitu. Kebersihan itu dimulai dari lingkungan kita sendiri gitu. Mungkin sekian video presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak kesalahan kata, bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.